Saya itu berulang kali memang selalu mencita-citakan yang namanya semangat golong gilik tadi. Itu betul-betul sesuatu yang bahwa dengan golong gilik itu kita harus bulat sempurna. Gilik itu juga sempurna. Tidak ada sudut di situ. Maka untuk bergolong gilik itu tidak ada kata-kata ya saya mau bersama-sama kamu ning wani piro. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan permusyawaratan endi saiki ana ming perwakilan kuwi we kudune rabi karo golong ya toh, malah duwe selingkuhan dhewe-dhewe ya toh, golonge duwe yang saka lor, gilike yo duwe yang saka kulon, kan begitu sekarang. Jadi do selingkuh. Maka Keraton Jogja kita doakan betul-betul suatu hari dia akan menjadi pemimpin aspirasi masa depan Indonesia. Ikut sebagai wong cilik meyakinkan bahwa kita harus punya cita-cita jangka panjang yang sungguh-sungguh karena sudah pasti kita itu dijajah berabad-abad lamanya dan sudah nyata bahwa kita dijajah dan kita bukan akan membalas menjajah, kita akan menunjukkan kekuatan kita tidak untuk menjajah mereka tapi untuk menyayangi mereka dan nyengkuyung mereka itu. Karena ini yang berkuasa di dunia sekarang Yunani kuno campur Mesir kuno, sekarang Cina kuno membunuh Jawa kuno. Kawane ngono kuwi lah. Pokoke sing sarwa Jawa dipateni. Sampai orang Jawa sendiri akhirnya tidak percaya diri. Nah, maka sekarang ini kita tumbuhkan lagi karena Jawa tidak akan melawan mereka untuk membunuh mereka kok. Kita itu nyengkuyung kok. Wong Jawa ki ra ono kok mateni wong huruf Jawa kan nek arep piye-piye kan mung dipangku to. Dipangku lak penak to malahan. Kan gitu. Buktinya Belanda itu kangennya sama kita luar biasa loh Gusti. Sampai kalau ke Belanda tuh kan mereka bikin keroncong, campur sari sekarang, bikin pasar malam di mana-mana saking kangennya karo wong Jawa. Wong Jawa dhewe ra kangen. Karena mereka merasa betapa enaknya hidup di sini karena kita tidak pernah menjajah mereka. Dan Anda sudah pasti dijajah. Sampai hari ini Anda dijajah kok. Sekarang Anda dijajah dari utara, dari barat. Dan kita bilang sama mereka, rasa jajah gue tak kei. Ngopo kowe jajah barang kok metu iblisnya lho engko. Jadi saya mohon kepada panjenengan menawi wonten respon, terus saya daftar dulu 3 orang paling tidak kalau ada yang mau menanyakan, membantah, nambahi bahan dan seterusnya. Ini semua bukan pemberitahuan, ini semua bukan informasi dan tausiah. Ini hanya mancing supaya kita mencari itu dan bercita-cita. Tadi Mas Zuber, Mas Haris, kok Mas Zuber, Mas Haris bilang, wah hatiku seneng tenan. Loh, aku ini bercita-cita kok yang ngono iki ora kudu tercapai kok. Ora tercapai kira apa-apa. Ning aku wis seneng aku bercita-cita. Gusti Allah wis ngelem aku. Lumayan lho cita-citamu ning ra kelakon ya ngono kan. Mboten napa-napa. Sing penting ngoten niku sing kudune dicita-citakan. Muanya keluarga itu kuncinya sakinah bukan mawaddah warahmah. Mawaddah warahmahnya sudah pasti karena Allah memberi mawaddah dan rahmah sebagai bekal untuk mencapai sakinah. Ngono lho ceritane. Ora kok keluarga yang sakinah mawaddah warahmah iku Gusti Allah nesu. Lu kok semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kuwi piye cara berpikir? Mawaddah itu pasti sudah dikasih sama Allah di dalam hatimu, rahmah sudah pasti ada di dalam jiwamu. Dengan bekal mawaddah dan rahmah di dalam jiwa suami istri, mereka bersama-sama mencari sakinah. Yang semoga itu sakinah, mawaddah warahmahnya ojo semoga wis mesti ya. Nek kowe ngomong semoga mawaddah warahmah Gusti Allah ngene. Lho wis tak kaya iso semoga. Tujuane doaku Gusti Allah. Nek aku tak sentak tenan kowe. Tak cengkiwing kowe piye? Ngomong piye? Semoga ngono. Iki guyone ngono kuwi. Iki ngawur wae kanca-kanca nang gawe apa-apa iki jan. Iki ora apa-apa wong Jawa iki ngawure bener. Rumusnya salah lho, jawabannya bener nek wong Jawa niku. Karena lho piye coba? Bingung kan iku? Rumusnya salah,
hasilnya bener. Ibaratnya di WA meteng. Ibaratnya mingkirim suka kaduan. Kan ada cerita, dulu kan nyun sewu nggih Gusti. Kan dulu raja-raja Jawa itu ndak mau naik haji. Termasuk Panembahan Senopati dulu kan tidak mau naik haji. Ya. Terus ya. Ora apa-apa. Oh keju. Ora apa. Sak penake piye penake. Nek saya saya kiai jadi ya semono. Kiai niku ngetos kiai niku iku asline niku kiai. Dadi ten Jawa Timur niku Pak Muzamil niki kiai niki kiai. Pak Muzamil sebelah kanan sini Pak Muzamil. Nah. Oke, nanti kapan-kapan saya ceritain asal-usul kata kiai. Iki mau aku cerita apa iki mau terakhir mau. Nganti lali kita wong Madura ya. Rumusnya kleruwe bener. Pak Muzamil sebelah kanan Pak. Di situ kiai. Jadi asal-usul itu dikongkon donga ra iso njur kiai. Gitu. Sijine jenengan mimpin donga kiai. Kabeh kiai akhirnya sing terakhir kepeksa ndonga. Terus kabeh oh kuwi kiai ya gitu. Niku karangan kula tapi. Ayo ora apa-apa wong ngono sing penting seneng atine. Ayo wong ngono repot gitu kan. Gitu. Oke. Jadi orang Jawa itu kan punya duwe lelaku kan ngelmu kuwi kelakone kanthi wong modern iki orang duwe ilmu duwene pengetahuan. Kawruh ning dudu ngelmu, kawruh karo ngelmu beda pol. Duwene kawruh ki aja okah-okah siji wae anggar kowe tenanan. Itu yang namanya tadaburan. Mending kamu tahu satu ayat tapi kamu lakukan beneran. Parameternya sederhana, kowe dadi luwih apik apa ora, dadi luwih tresna karo bojomu apa ora, cedhak karo Gusti Allah. Men kowe tok, ora mudeng-mudeng tenan ora masalah. Jadi orang duwe kawruh ya ora apa-apa angger lelakumu bener kan gitu. Nek tadabur tuh gitu beda sama tafsir. Kalau tafsir kudu bener kalimatnya kudu epistemologine, asbabun nuzule kudu bener kabeh, dicek secara akademis itu tafsir. Aneh nek tukang becak kon nafsirke kan mudar toh. Untuk jadi orang Islam yang baik tidak perlu menafsirkan, cukup tadabur. Tadabur ki ora iso maca ora apa-apa angger kowe tresno. Kok sawang-sawang tok Quran ra masalah. Kok nggo Quran ora ming tresno, iso maca mboten. Tresno kok ya seneng ta ya sing duwe. Allah kan seneng toh Quran kita bawa kemana-mana. Lho ning kalau aja digonang dini lho. Saya bawa kemana-mana untuk menjaga saya. Dengan saya bawa Quran ini, saya menjadi tidak berani berbuat buruk. Bahwa saya tidak bisa membaca itu urusan lain. Tapi kan saya menjadi baik, betul enggak? Itu namanya tadabbur. Nah, di Quran itu Gusti tidak ada perintah untuk tafsir. Yang ada perintah untuk tadabbur. Jadi untuk semua orang Islam itu tadabburono. Tafsir engko sik nek jan diperlokke takono nang ahli tafsir. Ning sing penting tadabbur nggo kabeh wong. Itu tadabbur tuh pokoknya wis kowe nyawang-nyawang tok ora apa-apa angger kowe dadi luwih apik ngoten tok. Karena tadabbur dari kata adbar dubur. Loh, serius adbar itu. Adbar kuwi bokong. Jadi adbaru truk. Artinya bokongnya truk. Loh iki piye iki tenanan iki ya Allah. Jadi dubur itu kan knalpot, sesuatu yang di belakang tempat untuk melakukan sesuatu. Jadi parameter tadabbur kuwi sing penting metune apik. Perkara mesine kuwi bener apa ora engko sik. Ora penting kowe ngerti artine ora penting. Sing penting metune taine apik ora. Nek taine apik berarti awakmu sehat. Bener mboten? Betul enggak? Betul enggak? Kalau knalpotnya wus itu berarti mesinnya salah elek. Nek metune tes kebule ora ketara itu berarti mesinnya bener. Jadi tadabbur itu parameternya ukurannya adalah sing metu saka knalpotmu kuwi apik apa ora ngono tok. Penak banget Islam niku ora kudu dadi ahli tafsir.
Wong ahli tafsir ki lagi ayat pertama Al-Baqarah ya tetep ora ono sing iso nafsirke. Alif Lam Mim terus bingung kabeh opo Alif Lam Mim iku. Akhirnya kabeh padha hanya Allah yang tahu. Ngono. Hanya Allah yang tahu ya Pak Wongso ya ngerti nah ya Allah tahu ya rasa ahli tafsir Pak Jan ya ro ya Pak Kromo ya ro. Nah hanya Allah yang tahu gitu loh. Jadi Bapak sekalian tidak berarti kita meremehkan tafsir, kita butuh ahli tafsir untuk hal-hal tertentu, tapi yang utama harus kita lakukan adalah tadabbur. Tadabbur Quran, tadabbur kehidupan, tadabbur dirimu sendiri. Gitu loh. Semua kita tadabburi. Karena semua ini adalah firman-firman Allah. Oke, ini ada Ibu Dr. Lina yang Direktur Onkologi. Nggih Bu, nggih. Wonten Bu. Ya? Oh di masjid. Ya, Masya Allah di masjid. Orang berada di tempatnya masing-masing. Anak gue ojo ke masjid disaponi. Nek kok leboni masjid dipel. Jan gue urung derajat ya. Lah nek gue njur dipel kaya aja nesu. Jan gue isih najis ya kan. Dadi nek gue kepengin nggodha masjid sing sok ngepel-ngepel, gue nggawa cah 10, mlebu siji dipel. Ganti sijine kepel meneh, ganti meneh dadi ngepel sedina ping 10. Lumayan ta niku. Ngono kuwi carane aja nesu. Aja nesu malah nggawa cah 20 urut ya. Selesai dipel mlebu meneh, salat dipel meneh. Wis, akhire dhewe mung dadi ahli pel. Kudune ahli jannah malah dadi ahlul pel gitu. Ya Allah, ini jangan anu ya. Ini saya ngomong gini kan sama panjenengan ya. Tidak berarti sama orang yang di alun-alun sana. Kalau sana mendengar kan terus apa toh kayak kan gitu. Apalagi terus di YouTube kan. Orang yang nonton di rumah, iki apa toh iki kan gitu. Karena memang maksud kita kan sekarang ini dalam konteks ini, nuansa ini, dimensi ini, rasa ini. Jadi kalau di medsos kan belum tentu tepat. Dan itu saya tanggung rapo ora tepat wis. Etrek-etrekan sak karepmu nek ajan aku kudu mati mergo iki tak mati ora masalah. Aku ora ono urusan urip karo mati kok. Ora ono urusan urip karo mati jane ora ono bedane kok. Wah ndak terus kowe gumun tenan kowe. Kalimat-kalimat kuwi wis medeni. Kowe rumangsamu aku ta dudu aku. Tur aku ora mengiki. Ana aku sing kaya, ana aku sing kono, ana aku sing ning jero, ana aku sing tangan kiwaku bingung dhewe ta. Engko kowe bali tak temoni karo aku sing siji ya. Engko kowe turu tak leboni aku sing liyane. Ayo piye kowe modar ta kowe. Terus kowe mlebu tenan ora mergo aku iso ning mergo kowe percaya kan ngono kan. Mulane aja gampang percaya, ya toh? Aja gampang diomongi wong ning panggung kaya aku iki. Aja percaya karo aku, percaya Gusti Allah. Aku iki dudu sapa-sapa. Aku iki ra ono. Ngono rek. Iki filsafat kraton iki. Desa kowe iki wae. Dasar genthong. Nyeneng ki seneng banget Bapak iki. Oh ngerti ngene iki. Lali sesuk bayar kredit. Monggo pokoknya merespon apa? Gini, terutama kita semua ini kan punya harapan dan cita-cita besar terhadap Keraton Jogja. Dan konteksnya bukan soal keraton saja, tapi seluruh keselamatan bangsa Indonesia. Ngoten lho Romo. Saestu Romo. Jadi nek dulu ada 1 Maret, besok mbok ada apa gitu loh. Suatu hari ngoten lho nggih. Sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu berulang kali memang selalu mencita-citakan yang namanya semangat golong gilik tadi. Itu betul-betul sesuatu yang bahwa dengan golong gilik itu kita harus bulat sempurna. Gilik itu juga sempurna. Tidak ada sudut di situ. Maka untuk bergolong gilik itu tidak ada kata-kata ya saya mau bersama-sama kamu ning wani piro. Ini sekarang kan situasinya seperti itu.
Jadi kesungguhan ini harus betul-betul. Jadi saya tadi tertarik itu ada pemuda yang potensial untuk memikirkan hal-hal semacam ini. Saya berulang kali, ora gampang loh sing jenenge golong gilik iki. Kita dengan Allah ora etok-etoke salat. Wah iki ndak ngono. Wah ning entuk apa aku iki? Akhirnya cari kesempatan untuk tidak melakukan itu. Dengan atasan pun golong gilik katanya. Tapi yo anane ngapusi misalnya. Jadi golong gilik ini betul-betul bulat penuh dan silindris ke bawah. Itu juga sempurna. Maka rembugnya itu budaya rembugan. Rembugan itu bukan hitung-hitung. Bukan hitung-hitung, kamu setuju, kamu tidak, kamu setuju, kamu tidak. Tidak begitu. Rembugan itu apa ya? Tanpa dihitung. Jadi kesepakatan bersama. Pada prinsipnya itu. Engko terus tekan Pancasila barang itu. Sebetulnya Pancasila itu ngambil itu. Entah-entah ini gotong royong barengan. Musyawarah untuk mufakat itu rembugan. Yang sekarang hanya ada di desa. Desa wis wiwit macem-macem. Sudah wiwit macem-macem. Mereka wis nganggo hitungan itu tadi. Akhirnya buyar semua ini. Jadi persatuan-kesatuan itu hanya bisa dibentuk dengan kesungguhan dari hati yang paling dalam. Monggo ini kita coba untuk dimanifestasikan di dalam kehidupan. Jangan kepura-puraan yang menjadi komandan. Yang namanya musyawarah mufakat itu masih tetap dicita-citakan. Bukan hitungan. Kalau hitungan mesti nggo injim-injiman akhirnya. Pasti injim-injiman. Wah, mesti tenono. Sesune aku sing pas menang ya aja sambat kowe. Ini. Jadi ini yang kunci. Intinya adalah musyawarah mufakat. Begitu. Romo. Kan sampai Pancasila, mohon diterangkan gini. Jadi Pancasila itu kan bukan 5 dijejer, tapi 5 urut. Jadi goalnya itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Mesine sing giling dadi sila kelima kuwi sila keempat, yaitu negara jenenge, sistem pemerintahan. Ya, itu sila keempat. Sopo sing nentokke sila keempat? Sila ketiga, yaitu parpol-parpol, ormas-ormas dan kekuatan-kekuatan masyarakat. Dan untuk bikin negara sila keempat harus syaratnya sila ketiga harus persatuan Indonesia. Orang untuk selingkuh satu sama lain. Iya. Nah, saiki sila ketiga niki selingkuh. Apa sebabnya sila ketiga selingkuh? Karena sila ketiga ini produk dari sila kedua, yaitu dunia pendidikan. Kemanusiaan yang adil dan berada. Nah, pendidikannya ya ora cetha. Iki banyak kecelakaan. Alhamdulillah Jogja itu selalu nomor 1 dulu ketika KPK bikin penelitian mengenai keluarga yang jujur, yang tidak kondusif terhadap korupsi, itu keluarga Jogja. Kan gitu. Nah, Jogja itu meskipun pendidikan nasionalnya mungkin terpengaruh Jakarta, tapi pendidikan kemasyarakatan, ada keraton, ada wong cilik segala macam masih begitu kuat sehingga tingkat kejujurannya masih lebih tinggi dari tempat-tempat lain. Itu sila keduanya. Karena di sila kedua, karena sila kedua rusak berarti sila pertamanya ratenanan. Le Gusti Allah siji ku ratenanan. Nah di Jogja elek-elok isih tenanan sila satunya. Kan kira gitu. Kan gitu. Nah jadi Romo sebenarnya sekarang mengerucut loh Mas kalau mau cari itu tadi.
Dari sila pertama sampai sila kelima itu kan cetha urusannya. Sekarang rusaknya kan di setiap tahap tadi itu. Permusyawaratan dan perwakilan, saiki ono perwakilan dok, ora ono permusyawaratan. Jadi sila keempatnya gidang loh iki. Gidang itu gidang. Gudang. Gidang ki sayapnya meng siji, bisa mabur po. Kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan permusyawaratan nanti saiki ana meng perwakilan kuwi we kudune rabi karo golong ya toh, malah duwe selingkuhan dhewe-dhewe ya toh, golonge duwe yang saka lor, gilike yo duwe yang saka kulon, kan begitu sekarang. Jadi do selingkuh. Maka Keraton Jogja kita doakan betul-betul suatu hari dia akan menjadi pemimpin aspirasi masa depan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon sama Allah bahwa nanti mesin utamanya itu ada di sini sekarang. Amin ya rabbal alamin. Rasa kok sawang. Wis cetha kan itu. Dudu aku ngawur ae. Wah, aku Raja Madura aku. Ning kabeh kuwi Mas, nyun sewu kan tergantung wahyu nggih Gusti nggih. Tergantung wahyu. Banyak orang mengatakan loh wahyu kan hanya untuk nabi. Pak Muzamil, katakan kepada mereka siapa bilang wahyu hanya untuk nabi? Sedangkan lebah-lebah dikasih wahyu oleh Allah. Coba ayatnya apa? Terima kasih. Terpaksa untuk membuktikan kalau saya kiai. Betul. Jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa auha rabbuka ilan nakhili anittakhidhi minal jibali buyuta wa mimma ya'risun. Wis, top ya. Oh, sampean saya buat ayat yang bukan Quran juga mesti gak tahu juga kok. Itu saya sekarang. Wa auha rabbuka ilan nakhil, dan Tuhanmu memberi wahyu kepada lebah. Nah, jadi memang tidak benar kalau bahwa yang menerima wahyu itu hanya nabi. Tapi pelajaran di SD gitu ya gak apa-apa gitu ya. Ini kan sampean sekarang sudah bukan SD lagi ya. Jadi wahyu itu bisa diturunkan juga, jangankan bukan hanya pada nabi, jangankan manusia, lebah pun bisa menerima ya, wahyu. Buktinya Al-Qur'an tadi. Dan Tuhanmu memberi wahyu kepada lebah supaya membuat rumah dari gunung-gunung, di gunung, dan dari rumah-rumah yang kamu bikin. Nah, jadi maka lebah itu bisa membuat rumah yang di di gunung dan di rumah-rumah manusia. Itu wahyu dari Allah Ta'ala. Itu saya kira ayatnya. Ya. Tadi Raja Madura. Itu ya. Nah ya, ini memang perlu ini ya. Kira begini Gusti, saya kan sebetulnya saya ini orang Jogja yang lahir di Madura. Jadi kalau kaulo ngayok Yakarta hadiningrat cuma lahir di Madura. Ini begini, memang antara Madura dan Jogja gak bisa dipisahkan. Sampean tahu raja di tempat saya itu, Cakraningrat 1, itu kuburannya di Imogiri, bukan di Madura. Betul kan Gusti? Oh iya, jadi saya ke sini ini yang ngikuti beliau. Betul. Jadi Cakraningrat 1 itu Raja Madura Barat. Bagaimana Raja Madura kok kuburannya di Imogiri? Nah, sampean sudah bisa berilustrasi sendirilah. Betapa hubungan itu sangat akrabnya antara Madura dan Jogja. Nah, itu Gusti, Cakraningrat 1 itu cucunya Raden Pragalbo. Jadi Raden Pragalbo itu punya anak namanya Raden Pratano, yang julukannya Kiai Lemah Dhuwur, gitu ya. Pernah dengar kan Gusti? Nah. Nah ya. Gitu ya. Itu Raden Pragalbo ya, punya anak Raden Pratano yang julukannya Kiai Lemah Dhuwur. Nah, Kiai Lemah Dhuwur ini punya anak
Pangeran Tengah, gitu ya, Pangeran Tengah. Kemudian punya anak lagi Pangeran Mas, ini jadi raja. Kemudian Pangeran Tengah punya anak Raden Praseno, yang akhirnya diambil anak angkat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Gitu. Dia mau diangkat jadi raja tapi masih kecil. Terus dia tinggal di Jogja. Meskipun dia jadi Raja Madura, dia lebih kerasan di Jogja. Gitu ya. Jadi statusnya Raja Madura tapi tinggalnya di Jogja. Itu namanya Raden Praseno. Nah, Raden Praseno ini yang kelak punya julukan Cakradingrat satu. Nah, saya tidak perlu mengaku siapa saya, Gusti. Cuma begini, kuburan Raden Pragalbo tadi, ini hanya ratusan meter dari rumah saya. Gitu loh. Jadi saya kalau ziarah ke makam Raden Pragalbo, gak usah naik motor, cukup jalan kaki. Nah, ini sudah bisa ditafsiri kan? Nah, gitu. Raden Pragalbo itu yang Raden Pragalbo ini punya gelar Pangeran Onggu, ya. Pangeran Onggu itu mengangguk. Karena beliau waktu dia hidup Islam baru masuk, gitu ya. Kemudian ketika mau wafat itu ditawari Islam, terus dia tidak sempat mengucapkan, tidak sempat ngelakoni Islam, tapi cukup mengangguk. Nah, gitu loh ya. Itu loh, maka beliau disebut Pangeran Onggu. Onggu itu mengangguk. Nah, gitu ya. Nah, Raden Pragalbo ini anaknya Lembu Peteng. Lembu Peteng itu anaknya Brawijaya 5. Nah, sini kan sama. Kan dari Brawijaya 5 juga, betul? Iya. Nah berarti ini satu darah kan? Nah, oke. Oleh karena itu, nah, ya ini saya hanya menyatakan seperti ini di depan Gusti Prabu Kusumo untuk mengamankan orang-orang Madura di sini. Supaya bakul sate itu nah iya, bakul sate, bakul aki di depan kantor pos itu orang Madura. Ini bukan perantau di Jogja, tapi di rumahnya sendiri. Nah, gitu. Karena Raden Praseno makamnya di Imogiri. Jadi orang Madura siap Gusti. Kalau Yogyakarta keraton ada apa-apa timbali. Persahabatan dari dulu. Nah, ya sambil ngipas sate. itu masalah sejarah itu. Mudah-mudahan nanti didalami itu. Nah, ini pertanyaannya sampean tadi itu, ini maaf sedikit ya. Jadi Indonesia yang kita dirikan ini sayangnya itu siapa pernah bertamu ke jenengan? Kanjeng Jatiningrat. Persoalannya Indonesia yang ada sekarang ini terus bukan kelanjutan dari kerajaan Jawa yang dulu itu. Nah itu ya. Sehingga maunya orang-orang itu, jadi Indonesia itu, maka saya sekarang itu juga terkadang rodok gatel juga ya. Ketika di TV ada iklan, kita ciptakan Indonesia yang baru. Nah terus maksudnya piye? Ya jangan dong. Terus yang baru itu DPR kalau apa itu untuk merumuskan undang-undang belajarnya ke Perancis. Studi bandingnya ke Amerika. Bawa ke Keraton Jogja. Loh iya. Ini baru Indonesia sebagai kelanjutan dari Nusantara. Nah kalau seperti ini mau membangun Perancis di Indonesia, mau membangun Tiongkok di Indonesia, membangun Amerika di Indonesia, mau Anda seperti itu? Nah jangan mau dong. Nah gitu. Nah ini yang keliru sebetulnya. Maka saya pernah bilang sama pakar-pakar hukum di Jakarta, Anda pakar hukum mana? Loh ya kan? Anda itu pakar hukum mana? Londo ternyata. Lebih. Masa mau orang Indonesia mau membangun negara Indonesia ternyata pakar hukum Belanda? Ini klop orang Mas.
Ya itu, masalahnya di situ. Nah maka fakultas-fakultas hukum itu sampean roba. Mestinya rujukannya itu Tajus Salatin, Bustanus Salatin tadi. Di situ di mana di ini perpustakaan sini nih, apa perpustakaan apa namanya? Ini sini loh. Sono Budoyo. Maaf saya itu memang pelupa. Gitu ya. Itu ada Al-Ahkamus Sultaniyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Gitu ya. Luar biasa. Nah, mestinya fakultas hukum itu ke sana. Gitu ya. Nah, sekarang itu coba sampai lihat debat-debatnya orang itu. Gitu ya. Di ILC itu ya. Wah, fasih. Bahasa Belandanya begini. Loh, mestinya coro Jawanya. Nah ya kan? Ini persoalan. Oleh karena itu, ayo lahirlah pemuda-pemuda ini ya. Yang menggali hukum, menggali ekonomi, menggali konsep kepemimpinan Indonesia dari budaya asli yaitu budaya Jawa. Belajarlah ke Keraton Yogyakarta. Mungkin begitu. Terima kasih.